lempar lembing menjadi andalan. Kata itu layak kita sematkan untuk Timnas AFF 2024. Yang mana Timnas Indonesia di pertandingan malam kali ini akan bertemu dengan sang predator yaitu Vietnam. Vietnam kita tahu di ajang Piala AFF kali ini menurunkan skuad terbaiknya. Bukan hanya skuad terbaik tetapi juga Vietnam sampai rela menaturalisasi striker asal Brazil demi memuluskan langkah mereka untuk bisa meraih juara di Piala AFF kali ini. Bahkan untuk membalaskan dendam mereka atas Timnas Indonesia, mereka sampai menaturalisasi pemain. Ini berbanding terbalik dengan sikap dan bacot mereka di beberapa bulan yang lalu. Kita ketahui beberapa bulan yang lalu bacot daripada supporter Vietnam yang mengatakan Timnas Indonesia ini Timnas Belanda, timnasnya tanpa ada pemain lokalnya. Dia juga menyoroti, mengkritisi sikap atau langkah yang diambil oleh Timnas Indonesia dengan proses naturalisasi atau pemain diaspora yang kita punya. Mungkin ini wajar karena mereka juga mengalami kesakitan dalam beberapa pertandingan terakhir ketika menghadapi Indonesia, guys. Di 3 pertandingan terakhir aja mereka itu kalah terus lawan Timnas Indonesia. Paling menyakitkan adalah ketika bermain di kandang mereka harus puas takluk 3-0 di kandang sendiri. Jadi wajar jika Vietnam ini kayaknya menganggap momentum menganggap momen Piala AFF ini sebagai ajang misi balas dendam yang harus terrealisasikan. Kita tahu Vietnam ini sebelumnya sebelum ada proses diaspora ini, proses naturalisasi pemain diaspora ini, Vietnam merupakan salah satu macan Asia Tenggara, yang mana bisa kita bilang kemampuannya itu udah selevel dengan Thailand. Bahkan tak jarang Thailand juga mendapatkan merasakan keganasan daripada Vietnam itu sendiri, guys. Nah, jadi kita kembali lagi tadi masalah naturalisasi. Jadi wajar aja mereka itu pengen naturalisasi karena kekalahan itu, guys. Ketika di Piala kualifikasi round 3 dia itu kalah 3-0 kan. Baru main di GBK kalah 1-0. Di Piala Asia kemarin itu lebih menyakitkan lagi karena kan cuma sekali pertandingan main di Qatar itu. Kalah juga mereka 1-0. Nah, ini menjadi batu batu karang yang besar untuk Vietnam. Vietnam gagal melangkah ke round 3 juga gara-gara Indonesia. Gara-gara kalah bersaing dengan Timnas Indonesia. Ini menyulitkan langkah mereka. Maka dari itu, demi balas dendam ini dan demi prestasi mereka di Asia Tenggara dan kancah Asia, mereka harus mengikuti cara Timnas Indonesia, yaitu dengan proses naturalisasi. Walaupun sebenarnya beda cara naturalisasi kita dengan naturalisasi mereka. Coba tengok naturalisasi kita itu apa? Mengambil pemain yang mana punya darah Indonesia, baik itu kakeknya, neneknya, emak, bapaknya. Jadi kita mainkan mereka, kita naturalisasikan mereka karena punya darah. Jadi kita berharap dengan dia punya darah, dia bisa kita naturalisasi dengan cepat tanpa harus menunggu 4 tahun ke 5 tahun. Yang pertama. Yang kedua, juga gara-gara punya darah, mereka mainnya juga ngotot, nggak asal-asalan. Kita tahulah, kita udah punya pengalaman ketika kita menaturalisasi pemain yang sudah menetap di Indonesia 4-5 tahun yang tidak ada darahnya dengan Timnas Indonesia, maka permainan mereka itu juga tidak mati-matian. Ya, aku tidak bilang semua, tetapi pasti beda lah orang yang punya darah sama enggak. Kan? Seperti itu. Nah, beda halnya dengan Vietnam kali ini. Mereka mendatangkan striker gacor mereka di Liga Vietnam mereka yang punya torehan rekor yang banyak untuk Piala AFF gini, guys. Bahkan mereka sampai TC ke Korea Selatan mengalahkan tim-tim Korea. Jadi bisa kita lihat mereka ini adalah tim yang padu, tim yang solid. Nah, sedangkan timnas kita lagi masa krisis kita bilangnya. Kenapa bilang masa krisis? Lawan Laos aja pun bukan kalah, seri kita 3-0. Tapi serinya dengan Laos itu kayak udah kalah kita rasa. Ingat, kita itu main di kandang 3-0. Sedangkan Vietnam itu main di kandang Laos bisa ngebantai Laos 4-1 dan 1 gol Laos itu pun dari penalti. Ya kan? Jadi bisa kita ukur
jarak kemampuan antara timnas Indonesia dengan Vietnam ini sebenarnya cukup jauh, guys. Tetapi ingat, apapun masih bisa terjadi. Ini si kulit bundar, kan? Ini bola. Bola itu bentuknya bulat, apapun bisa terjadi. Bisa jadi, coba tengok kayak tadi malam Thailand melawan Malaysia. Thailand melawan Malaysia gimana, coba lihat. Hampir aja Malaysia juga mencuri poin di kandang Thailand, kan? Walaupun ya mau nggak mau harus kalah 1-0 berkat bisa kita bilang kesalahan fatal daripada kiper. Aku juga nggak tahu ya kenapa di Piala AFF ini banyak kali kesalahan kiper gitu kan. Yang paling mencolok ya itulah kesalahan kiper daripada si Kamboja yang 2 gol langsung kan. Nah, kita juga berharap kiper Indonesia tidak melakukan blunder ya di pertandingan kali ini. Mau siapapun yang turun, kayaknya aku lebih pengen Cahya Supriyadi sih yang turun di pertandingan kali ini, tidak kiper yang kemarin ya kan. Karena kiper yang kemarin masa sekali tendang gol terus gitu ya kan. Walaupun ya minal maklum lah, kita paham lah kita gara-gara bola reflection, bola pantulan jadi sulit untuk diantisipasi kan, seperti itu. Oke. Dan yang mau kita bedakan lagi masalah naturalisasi tadi. Jadi kan kita tahu mereka juga naturalisasi memang cuma pengen AFF kan, biar bisa mengalahkan hegemoni Indonesia di pentas Asia Tenggara, guys. Tapi mereka nggak sadar dengan bacotan mereka yang dulu yang katanya nggak suka nengok Indonesia, banyak naturalisasinya kayak gini. Bahkan yang paling menyakitkan kapan bilangnya, pemain-pemain Indonesia yang dinaturalisasi bukanlah pemain-pemain jago katanya. Kelas-kelas C-nya itu, kelas-kelas terinya itu, bukan grade A, grade B kata dia. Jadi pemain Indonesia yang dinaturalisasi, mereka itu bilang pemain-pemain kacangnya itu, pemain naturalisasinya, pemain diaspora kacangnya itu. Gitulah pernyataan daripada salah satu punggawa Vietnam, guys, dan juga media Vietnam. Nah, ternyata setelah kita menang 3-0 di kandang mereka, kita bantai melalui gol Orat Mangun, Bang Jai, dan satu lagi Sananta. Langsung sadar sesadar-sadarnya mereka, langsung buka mata, langsung sadar, dan mereka menjilat ludah mereka sendiri dengan apa? Dengan memproses pemain naturalisasi juga. Dan terakhir, yang mana mereka sangat anti yang namanya naturalisasi, sekarang malah sangat simpati untuk mengikuti jejak Indonesia menaturalisasi. Walaupun jejak mereka itu sangat berbeda dengan timnas Indonesia, yang mana mereka fokus kepada jangka yang sangat-sangat pendek tanpa memikirkan ada darah apa enggak. Indonesia kan mikirkan darah, mereka enggak lagi mikir gitu. Saking kalang kabutnya, pengen nih striker masuk ke skuad timnas Vietnam biar bisa ngalahkan King Indo, guys. Wah, luar biasa. Oke, terus apa kaitannya dengan judul kita tadi bilang lemparan ke dalam menjadi andalan? Oke, jadi malam ini jam 7 Indonesia akan menghadapi Vietnam. Aku yakin dan sangat-sangat yakin, kayaknya Pratama Arhan masih tetap menjadi andalan timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam melalui lemparan ke dalamnya. Lawan Myanmar, kita mencetak satu-satunya gol berkat lemparan ke dalam daripada Arhan. Baru ketika menghadapi Laos, kita mencetak gol kedua melalui Ferrari, juga berkat melalui lemparan ke dalam si Arhan. Aku prediksi lawan Vietnam juga ini menjadi salah satu andalan lagi timnas Indonesia untuk bisa mencuri gol di kandang Vietnam. Kayaknya timnas AFF kita ini banyakan lempar ke dalamnya daripada free kick atau mungkin corner kicknya. Bahkan lebih banyak bahayanya di situ. Bahkan lebih sering passing kita itu kalah bahaya ketimbang dengan lemparannya si Arhan. Terakhir aku takutnya nanti lemparan Arhan ini bisa jadi dilarang nanti ke depannya, gara-gara saking banyaknya waktu yang harus dibutuhkan untuk proses pelemparan ke dalam aja. Bayangkan, asal lempar ke dalam, lagi di lap lagi bolanya kan. Kayaknya takutnya ada nanti keputusan untuk melarang itu, guys. Satu lagi, apalagi ini kan menghadapi Vietnam. Takutnya ketika kita menghadapi Vietnam, kita malah dihantui oleh badai cedera, guys. Kita tahu kita punya sejarah kelam ketika menghadapi Vietnam di beberapa tahun lalu melalui cederanya Evan Dimas. Semoga aja di pertandingan kali ini wasit betul-betul menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan wasit VAR. Karena kita ketahui VAR ini
beberapa pertandingan terakhir semacam apa ya, alat untuk pajangan doang, memang pakai VAR, tapi kayak kita nggak pernah melihat tayangan ulang VAR gimana. Semoga aja di pertandingan melawan Vietnam semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada pemain cedera. Kita tahu Rafael Strike andalan kita, takutnya dicederakan sama mereka. Untung aja Marcelino kartu merah. Kalau nggak aku takut, Marcelino kan agak banyak dribbling itu, takutnya di tackle habis sama pemain Vietnam. Nah, ini yang kita wanti-wanti. Semoga aja pemain-pemain kita ini lolos daripada badai cedera di Vietnam nanti. Tapi yang jelas sangat menarik kita nantikan pertandingan Vietnam melawan Indonesia di malam kali ini. Prediksi skornya guys berapa? Kalau aku bilang 1 sama. Oke? Kalian berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.